Bicara kodam itu secara arti mungkin sesuatu yang tidak tampak. Ya. Iya, betul. Sesuatu yang tidak tampak yang di belakang kita. Iya. Ya. Kalau kita menyebutnya sebagai skripsi jalur langit, selalu memberikan saran kepada mahasiswa. Mahasiswa, sejak awal kamu kuliah, kalau bisa bangun hubungan yang baik dengan dosen. Kalau dari awal sudah ada hubungan yang baik di kelas, di luar kelas, barangkali jadi dosen pembimbing, kamu sudah menang dulu, kamu sudah punya kodamnya dulu nih. Oh, iya, betul sekali. Sudah jalur langitnya punya sendiri gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Muria Muda semuanya dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan Muria Podcast bersama saya Dayu Kusumaning Tias. Pada episode kali ini akan ada topik yang sangat spesial sekali tentunya, yang udah ditunggu-tunggu untuk mahasiswa akhir nih. Nah, yang gak lulus-lulus harus wajib banget nonton sampai akhir episode. Nah, karena apa? Di episode kali ini kita akan membahas tentang kodam skripsi. Waduh, namanya udah menakutkan sekali nih ya, Tan. Dan tentunya pada episode kali ini kita juga akan kedatangan tamu yang sangat spesial, yang sangat menginspirasi untuk teman-teman mahasiswa semester akhir utamanya, dan tentunya untuk seluruh mahasiswa ya. Dan beliau ini adalah seorang dosen yang sedang sangat viral dan digandrungi banyak mahasiswa ya. Mahasiswa lo ya? Iya betul, mahasiswa. Bukan mahasiswi lo ya? Oh gitu, berarti ya. Nah, oke, kita langsung sambut saja. Beliau adalah Bapak Dr. Ginanjar Rahmawan SEMMM. Muria muda, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Selamat datang Bapak di Universitas Muria Kudus. Thank you udah diundang. Alhamdulillah ya sudah sampai sini. Gimana Pak? First impressionnya ke Universitas Muria Kudus nih? Luar biasa ya. Ini fasilitasnya keren sekali. Saya dengar banyak yang baru ya, gedungnya baru. Oh iya Pak, ini auditoriumnya baru. Iya, betul. Videotron baru. Betul sekali. Bisnya juga baru. Luar biasa karena ini menyambut mahasiswa baru juga Pak ya. Jadi mahasiswa sekarang semakin bangga dengan sekali. UMK ya. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana nih Pak kabar Pak Ginanjar? Alhamdulillah. Ini bagaimana dengan kesibukannya? Ya, alhamdulillah kita September ini keliling nih ke 17 kampus. Luar biasa, roadshow ya Pak ya. Iya. Roadshow dan alhamdulillah bisa menyapa mahasiswa baru. Iya, ke UMK juga. Alhamdulillah diundang di UMK. Yang sangat luar biasa untuk kita semua ya teman-teman. Dan kalau boleh tahu ya gimana? ini untuk boleh mungkin Pak diceritakan sedikit apa nih yang melatar belakangi Pak Gin untuk melakukan roadshow to kampus. Ya, jadi kita alhamdulillah pada September ini menyapa mahasiswa baru. Ya, tentunya mahasiswa baru ini kan butuh adaptasi ya di dunia pendidikan tinggi, dan sebelumnya itu kan sudah beda. Bagaimana cara belajarnya, bagaimana cara mereka networking dengan dosen dan sebagainya. Itu butuh adjustment sehingga kita merasa perlu untuk ayo mahasiswa kita motivasi nih biar mereka semangat, biar mereka bisa segera beradaptasi dengan lingkungan yang baru gitu. Diharapkan dengan lingkungan baru ini nanti kan mereka lebih dewasa, lebih mandiri, lebih aktif gitu kan. Nggak seperti waktu sekolah ya kan. Kalau sekolah kan kita masih ya apa kata guru kita harus ikuti, tapi kalau sudah mahasiswa itu harus aktif gitu. Harus lebih aktif karena mereka sendiri juga sudah mulai mencari jati dirinya. Betul, ya, Pak. Dari yang namanya eksplorasi. siswa udah jadi mahasiswa ya, betul sekali nih. Betul, apalagi Muria Muda ini ada 2500. Wow, ini luar biasa, banyak sekali. Di tengah teman-teman kampus-kampus yang lain kurang mahasiswa ini surplus. Nah, itu mungkin dari teman-teman tim marketing sendiri itu yang juga teman-teman humas ini yang sangat luar biasa. Tentunya konten-konten yang dibangun oleh humas ya ini sangat membantu untuk mensosialisasikan UMK. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Ada nggak sih Pak yang menjadi hal terkesan dari setiap roadshow Bapak itu? Mungkin dari tingkahnya mahasiswa, boleh diceritakan sedikit di podcast. Yang pertama dari pimpinan. Ya, dari pimpinan itu saya sangat
bangga banget ya dengan pimpinan-pimpinan perguruan tinggi, apalagi di swasta ya, yang mereka itu memang mendedikasikan untuk membangun kampus ya. Iya. Membangun kampus dengan fasilitas yang bagus, dengan koneksi ke internasional. Saya pikir seperti di UMK ini ya, dengan adanya mahasiswa luar negeri, fasilitas dibagusin ya, akademiknya juga bagus, akreditasinya juga bagus gitu ya. Saya pikir keseriusan pimpinan lembaga, pimpinan kampus ini sangat bagus. Sehingga ini teman-teman mahasiswa harus nggak kalah nggak kalah semangat ya, gitu. Bapak Ibu pimpinannya. Iya. Terus dosen-dosennya di mana-mana saya ketemu itu ternyata juga punya tujuan yang sama, biar mahasiswa itu cepat lulus tuh gimana, mereka nanti bisa kerja itu bagaimana gitu. Dan juga yang terakhir tuh mahasiswanya. Iya. Wah, mahasiswanya saya pikir anak Gen Z sekarang itu ternyata nggak terlalu memble amat loh ya. Oh iya, Pak. Ya kan Gen Z kan diklaim itu anak yang manja gitu. Oh iya. Nah, ternyata dikit-dikit mental health gitu kan. Insecure nah, gitu ya. di sisi yang lain dia punya keunikan. Hal positif, misalkan dia akan selalu mencari cara yang paling mudah untuk mencapai tujuan. Iya. Makanya dia kreatif tuh. Ya, kalau sekarang pakai AI, iya. pakai tools apa mereka pinter pakai itu. Ya, di satu sisi memang konon katanya mereka mentalnya kurang tahan. Tapi di sisi lain ada kreativitas, ada kemampuan digital yang lebih bagus. Iya, betul sekali, karena seiring perkembangan zaman saat ini betul. banyak sekali dikit-dikit AI gitu ya, Pak. Iya, betul. Terus selanjutnya nih, apa tuh? Pak Gin mengulik dari konten yang ada di Instagram Ya, kan banyak sekali ya Pak, tentang tips-tips konten yang tentunya Ya. sangat menginspirasi kita semua. Tentang mahasiswa, tentang skripsi, seperti sebelum ketemu dosen pembimbing kita harus menyiapkan RAMSI dulu. Terus stop untuk berpikir bahwa hasil olah data skripsi harus selalu berpengaruh signifikan dan lain sebagainya. Betul. Untuk tema-tema tentang maba dan hal-hal seputar mahasiswa nih Pak, kalau boleh tahu sebetulnya juga apa sih Pak yang menginspirasi Bapak untuk bikin konten-konten semacam skripsi tentang maba-maba itu juga? Ya, kalau di perkuliahan itu kan yang paling jadi momok kan itu ya, skripsi. Padahal skripsi itu kan cuma 6 SKS ya. Banyak 6 sih, SKS. Ya. Itu tinggal berapa persen doang. Tapi banyak yang akhirnya jadi jadi nggak mau meneruskan, jadi capek karena skripsi. Nah, kita berusaha untuk bagaimana mempermudah, bagaimana mendeliver sesuatu yang sulit itu ya, tentang penelitian, tentang riset itu dengan konten yang lebih light gitu, yang gampang untuk dicerna oleh teman-teman gitu. Jadi kalau itu bisa di deliver dengan lebih simple, itu mereka nanti akan jadi penasaran. Nah, nanti dia akan lebih belajar lagi gitu. Jadi dari berawal dari banyaknya mahasiswa yang selalu komentar di kolom komen atau di DM dengan kesulitan yang dihadapi, itu kemudian kita olah untuk menjadi suatu konten yang lebih bagaimana mendeliver ilmu risetnya dengan lebih mudah gitu ya, dipahami. Boleh tahu itu yang komen-komen itu sebelumnya awalnya dari mahasiswa Bapak atau bagaimana Pak? Ya, jadi memang berawal waktu saya membimbing ya, kok banyak pertanyaan yang berulang-ulang sama gitu ya, berulang-ulang sama. Misalkan saya nggak bisa menemukan topik yang menarik, itu setiap masih ada gitu. Apa yang Pak yang menarik apa ya? Bagaimana cara membuat judul gitu. Judul ya Pak. Nah, judul itu kan setiap saat pasti ada pertanyaan seperti itu. Nah, kemudian kita bikinkan kanal curhat gratis di Telegram itu, karena kalau di WA itu kan hanya terbatas ya. Nah, kalau di Telegram mungkin saat ini sudah 11.000 mahasiswa gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan itu ada terus, dan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada itu kita bikinkan konten, sehingga kalau mereka mau tanya apa itu tinggal search gitu, nanti pertanyaannya kalau belum ada dia tanya lagi gitu. Luar biasa. Jadi
untuk sekarang ini bisa lebih banyak mencakup mahasiswa ya Pak, yang awalnya dari mahasiswa dari Universitas Bapak aja, sekarang bisa mencakup mahasiswa yang ada di Indonesia. Ya, betul. Boleh banget ditonton, di follow Instagramnya apa Pak? Nah, yang belum follow nih boleh promosi banget. Malah ya. Malah promosi. Iya, nggak apa Pak. Teman-teman juga semangat. Ternyata ada tips and tricks gitu ya Pak. Nah, kalau terkait dengan tema kita hari ini nih Pak, kodam skripsi. Menurut Bapak gimana nih? Ya, kalau kita bicara kodam itu secara arti mungkin sesuatu yang tidak tampak. Ya. Iya, betul. Sesuatu yang tidak tampak yang di belakang kita. Iya. Ya. Kalau kita menyebutnya sebagai skripsi jalur langit. Ada. Ini harapan mahasiswa nih Pak. Iya, skripsi jalur langit atau kalau istilahnya agak dark gitu ya. Iya. Bahasanya adalah kodam gitu ya. Betul. Saya selalu memberikan saran kepada mahasiswa. Mahasiswa, sejak awal kamu kuliah, kalau bisa bangun hubungan yang baik dengan dosen gitu. Karena saya sendiri kadang mendapati mahasiswa itu yang datang hanya untuk SCC kita, hanya untuk keperluan dia sendiri gitu. Nggak repot kok kalau kamu misalkan membangun hubungan sejak awal tuh caranya gimana sih Pak? Misalkan ketika ada puasa misalkan Ramadan kamu ucapkan selamat Ramadan Pak, selamat Ramadan Bu. Misalkan nanti Lebaran WA selamat hari raya Lebaran. Nah itu simple dan tidak mengeluarkan biaya ya, nggak perlu bawa martabak ke rumah dosen, nggak perlu. Nggak boleh. Tapi ucapan seperti itu, ucapan terima kasih, ucapan selamat apa itu kan sudah membangun hubungan yang baik. Nah di saat nanti ketika skripsi harapannya apa? Kamu sudah punya hubungan yang baik dengan dosen, sehingga dosen itu juga merasa ini bisa kerjasama nih. Gitu ya. Dosen sama mahasiswa ketika bimbingan itu kan sebagai bestie sebenarnya. Seharusnya kan bestie. Nah, bestie itu kan nggak bisa terjalin langsung ketemu langsung gini kan nggak bisa. Semester 7 langsung gini kan nggak bisa. Kalau dari awal sudah ada hubungan yang baik di kelas, di luar kelas, barangkali jadi dosen pembimbing, kamu sudah menang dulu, kamu sudah punya kodamnya dulu nih. Betul sekali. Sudah jalur langitnya punya sendiri gitu kan. Apalagi nanti kalau dosen yang kamu kenal dan kamu berhubungan baik itu jadi dosen penguji. Wah, itu. Terus jalur langit yang berikutnya bisa dari orang tua. Kadang kan kita nggak mengira ya. Nah, justru doa orang tua itu mempermudahkan. Iya, betul. Itu harusnya yang utama ya Pak. Doa iya, orang tua itu betul. Itu jalur-jalur yang non teknis ya. Iya, betul yang sekali. Kata darknya, kata hitamnya kodam tadi. Iya, betul sekali. Karena kadang tuh kalau mahasiswa saat ini tuh pengennya tuh instan gitu. Betul. Ya Pak, ngajuin judul, malas bimbingan tapi pengen langsung ujian. Iya. Hari ini mahasiswa tuh dibantu sekali. Nanti temanya juga di PKKMP kan digital ya. Iya, artinya dulu waktu kita cari referensi, masya Allah, itu sulit sekali. Satu referensi itu kita harus bayar waktu itu $10, $20 satu referensi. Sekarang dengan adanya internet, dengan adanya Scopus, dengan adanya Sinta dan sebagainya, jurnal yang open access, kita bisa download sebanyak-banyaknya, kita bisa gunakan referensi sebanyak-banyaknya, sehingga lebih mudah. Apalagi dengan EA, mencari riset gap, mencari novelty, membuat novelty dan sebagainya, bisa dengan teknologi semua gitu. Selanjutnya ini membahas ke skripsi ya Pak. Bapak kan juga sebagai dosen, sebagai pembimbing, bahkan penguji ya. Pelawak juga. Oh ya. Konten-konten kita kan banyak lawakan ya. Ini pernah nggak Pak ada punya trust issue gitu ke mahasiswa semester akhir? Tentang apa? Trust issue mungkin tentang anak ini udah dikasih tahu mau buat bimbingan tapi kok nggak masuk. Ya, gitu. saya kira hampir di semua kampus, semua mahasiswa ada seperti itu ya. Tinggal bagaimana sih mahasiswa itu bisa termotivasi? Karena ketika kuliah itu kan motivasinya beda-beda kan. Betul. Orang masuk kuliah ada yang motivasinya pengen gelarnya doang. Ada yang macam-macam. Nah, bagaimana sih biar yang dia cari itu juga dapat, tetapi secara ilmu, secara apa yang dia pelajari itu setidaknya ada yang nempel gitu. Betul sekali. Ada yang nempel. Nah, itu kadang kita sebagai dosen juga kadang khawatir kalau nanti mereka lulus itu nggak dapat apa-apa, ilmu apa-apa. Nah, justru malah teman-teman saat ini yang sedang kuliah mungkin dari sekian SKS ya, 144 SKS, kamu nggak bisa kuasai semua nggak apa-apa, tapi
ada beberapa mata kuliah yang benar-benar kamu suka dan itu relate dengan nanti kira-kira kamu mau kerja atau mau bisnis di bidang apa gitu. Misalkan saya marketing, saya dari dulu nggak begitu suka kalau misalkan di kelas ada manajemen keuangan, saya nggak suka karena saya juga nggak seneng hitung-hitungan gitu kan. Ya, tapi ketika manajemen pemasaran itu saya akan maksimalkan itu, Nah, jadi teman-teman boleh deh mulai memilih kira-kira nanti yang kamu firm atau kamu sukai dan itu sesuai dengan masa depan kamu, itu yang mata kuliah apa, itu yang kamu prioritaskan. Betul. Yang lain mungkin belajarnya juga nggak begitu maksimal, is okay. Asal nilainya B lulus is okay, nggak perlu semuanya A, nggak perlu semuanya. Betul sekali. Jadi kita lebih fokus ke beberapa mata kuliah Betul. ya, mata kuliah yang memang disenangi. Nah ini kan kalau sesuai dengan jurusan yang dia suka Pak. Dan future lagi nanti kira-kira ke depan bagaimana? Betul sekali. Nah kalau tipsnya nih Pak, kira-kira masih ada teman-teman mahasiswa yang udah skripsian nih tapi masih merasa, aduh aku kayaknya salah ambil jurusan. Itu banyak. Banyak juga ya. Banyak sudah lulus, sudah wisuda, aku salah jurusan juga ada. Nyesel gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi kuliah ini kan nggak semata-mata kita kuliah di bidang apa. Yang paling penting tuh ada skill-skill soft skill yang kita pelajari. Salah satunya ini ya. Nantinya kita kan nggak tahu ya. Kira-kira pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan prodi kita itu masih ada nggak sih? Gitu. Iya betul. Akuntansi masih ada nggak sih? Keuangan masih dibutuhkan nggak sih? Misalkan ya teknik apa masih butuh. Nah justru ketika kita kuliah itu soft skill yang harus kita kuasai, seperti misalkan ya bagaimana kita cepat untuk belajar ya, belajar sesuatu dengan cepat, beradaptasi, sehingga nanti kalau ada jenis pekerjaan baru kita bisa segera gitu ya, segera kita change, beradaptasi gitu. Misalkan saat ini ada pekerjaan prompt spesialis. Ya, bagaimana kita bisa membuat prompt yang bagus untuk membuat gambar AI gitu ya. Dan ini luar biasa. Ini bisa kerjanya di Kudus, kerjanya di Rembang, kerjanya di Solo, kerjanya di desa manapun, kliennya di luar negeri gitu. Jadi kita manfaatkan. Jadi itu mungkin kita belajarnya apa, kuliahnya apa, gelarnya apa, tapi ada peluang baru yang bagus luar biasa, ya kita harus bisa cepat untuk belajar sesuatu yang baru. Betul sekali, karena pekerjaan juga mengikuti perkembangan zaman. Iya, betul. Dulu kan nggak ada pekerjaan YouTuber. Iya. Konten kreator nggak ada. Ya dosen jadul seperti saya ya mau nggak mau harus belajar kan bagaimana sih cara bikin konten gitu-gitu. Dan sudah ada contohnya sendiri beliau Bapak Ginanjar ya yang sebagai dosen tapi juga enggak gitu Pak. Jadi public speaker yang bagus ya kan. Nah, ini perlu belajar dengan cepat. Iya betul sekali. Nah selanjutnya nih Pak, mungkin tadi sudah banyak sekali yang disampaikan. Nah untuk skripsi sendiri itu kan sekarang sudah menjadi momok bagi mahasiswa ya Pak. Betul. Untuk tips tips dan triks agar mahasiswa itu siap mental, spiritual dan lain-lain sebagainya. Supaya skripsi atau tugas akhir itu dapat bisa diselesaikan dengan lancar. Menurut Bapak gimana? Yang paling sering adalah mahasiswa yang overthinking. Overthinking itu sebenarnya ketakutan itu nggak ada di mana-mana, tapi hanya ada di pikiran kita. Ya, kita tuh sering takut, sering membayangkan kegagalan daripada membayangkan keberhasilan. Dan itu kadang malah jadi kita nggak jadi maju karena kita sudah takut kalau gagal. Ya, kita kok nggak mikir kalau nanti sukses gimana, tapi yang selalu dipikir kalau nanti gagal. Kita mau bikin usaha, kalau nanti gagal gimana? Kalau kita mau bikin coffee shop, kalau nanti bangkrut gimana? Kenapa nggak berpikir kalau nanti sukses gimana? Gitu kan? Nah itu yang mahasiswa sering sekali memikirkan itu. Nanti kalau judulnya ditolak bagaimana? Ya bikin judul lagi. Kalau nanti dosennya nggak mau menemui, ya kamu berusaha untuk bagaimana ketemu gitu kan, menjalin hubungan sejak awal dan sebagainya. Jadi overthinking ini ternyata adalah penyakit yang luar biasa. Mahasiswa zaman now. Nah betul, makanya kalau saya pribadi dengan branding pembalap itu kita ngajak mereka, ayo jadi pembalap aja, kuliah jadi pembalap. Artinya apa? Pembalap itu kan harus segera finish. Betul sekali. Harus segera finish. Musuhnya bukan orang lain tapi dirimu sendiri. Dan pembalap itu ada dua yang harus dimiliki. Yang pertama fokus.
Dia harus fokus gitu. Dan yang kedua berani. Nggak ada kan pembalap yang wah nanti kalau belok kanan kalau nabrak gimana ya? Nggak ada. Kalau nabrak jatuh ya bangkit lagi kan gitu. Nah, jadi ayo teman-teman mahasiswa mulai saat ini, teman-teman terutama muria muda ya, jangan overthinking. Yang namanya kalian masih muda itu memang harus gagal. Karena gagal itu kamu ambil sebagai pelajaran yang ambil hikmahnya. Gagal saya itu kenapa? Jangan sampai nyesel ketika nanti sudah tua baru melakukan sesuatu yang memungkinkan resiko gagal. Karena mumpung masih muda, mumpung masih nggak ada tanggungan, mumpung masih banyak waktu, tenagamu berlebih, gagal nggak apa-apa. Karena dari gagal itu ada proses kita belajar untuk bangkit lagi, cari hal yang baru lagi, seperti itu ya Pak ya. Apapun di skripsi, di bisnis, di manapun, kalau bisa jangan terlalu overthinking, laksanakan, langkah dulu satu. Itu yang berat tuh cuma melangkahnya sekali, melangkah itu berat. Iya, itu karena ketakutan diri sendiri tadi ya Pak. Kalau pebisnis tuh ngomong kalau 0 ke 1 miliar tuh sulitnya bukan main, tapi ke 1 miliar ke 100 miliar itu nanti sudah mudah. Biasa mudah. Kita sudah pernah merasakan kegagalan dan sudah belajar itu tadi ya Pak ya. Betul. Nah selanjutnya nih Pak, sebetulnya apa challenge dan opportunities mahasiswa zaman now? Kalau menurut Pak Gin? Ya, challenge-nya ya tadi ya, bagaimana menghadapi stigma generasi Z yang strawberry. Kata Prof. Rena Kasali kan Gen Z ini kan generasi strawberry. Manis dilihat, menarik, indah, tapi ketika di ini melempem apa namanya? Lembek gitu. Itu tantangannya itu apa? Jadi kita bagaimana teman-teman kok kita, kalau kita, saya bukan Gen Z ya. Gak apa-apa. Oh iya kita ya. Kita masih muda ini Pak. Tantangannya bagaimana teman-teman ini melatih stigma, merubah stigma negatif itu ya dengan value yang lain. Bolehlah kalau misalkan teman-teman itu lebih kreatif, lebih bisa mencari peluang, analisis digital gitu ya. Itu yang teman-teman tawarkan. Ya. Apalagi di era yang saat ini serba digital ya. Nah ini teman-teman memang sudah dimudahkan dengan teknologi. Jangan sampai dengan kemudahan teknologi ini malah justru menjadi bumerang yang melemahkan teman-teman Gen Z. Berarti karena teman-teman harus sudah melek digital ya. Peluangnya besar kok. Kemarin kita di kampus di Jogja itu dia masih semester 1 tapi dia sudah punya project yang third party gitu ya, yang kliennya dari China gitu. Luar biasa. Dengan adanya internet semua punya kesempatan yang sama, Mbak. Yang sama seharusnya ya Pak. Iya, tinggal pinter-pinternya teman-teman nih harus memanfaatkan teknologi, perkembangan zaman. Karena kesempatan itu sama harusnya. No boundaries. Iya. Betul sekali. Betul. Nah oke. Pak, mungkin ini sebelum kita akhiri bincang-bincang untuk podcast episode ini, ada closing remark dari Pak Gin misalkan. Ya, buat teman-teman muria muda ya, buat teman-teman muria muda, selamat datang di UMK ya, kampus yang luar biasa di Kudus ini. Kalian perlu bangga sekali dengan kampus ini. Dan pesan saya ketika nanti teman-teman sudah lulus ya menjadi wisudawan, bawa nama baik kampus ya, besarkan nama kampus dari karya-karya kalian ya. Orang akan mengenal kampus ini dari apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu karyakan di luar sana, dan buatlah bangga nantinya namamu akan membawa nama UMK lebih besar lagi. Luar biasa. Untuk mahasiswa baru ya Pak, untuk mahasiswa yang saat ini masih berjuang dengan skripsinya. Sat skripsi, ngebut wisuda. Luar biasa sekali. Dengan RMC. Iya, luar biasa sekali. Iklan malah ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Mbak. Thank you sudah diundang. Hadir ke UMK. Luar biasa nih tempat podcastnya. Boleh kapan-kapan main ke sini lagi Pak Gin? Siap, insya Allah. Nanti sesuai undangannya Prof. Darsono. Iya, bersama dengan Prof. dan Amin. Di event-event yang lain juga mungkin bisa seminar atau hal yang lain. Alhamdulillah, semoga nanti terjalin
selalu hubungannya. Iya, amin. Ya. Baik, demikian episode kali ini untuk Muria Podcast. Kita sudah selesai bincang seru dengan beliau Bapak Dr. Ginanjar. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.